Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazain rahmatik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Furqan pada ayat 27 hingga 29 tentang pertemanan yang salah. Efek salah memilih teman yang jadi pelajaran bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula." Silahkan nanti Anda buka pada surah Al-Furqan pada ayat 27 hingga 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang menyesal di hari kiamat karena salah memilih teman. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Dan ingatlah pada hari orang zalim menggigit kedua tangannya saking kesalnya. Ya, dia gigit kedua tangannya saking kesalnya. Dia merintih, dia mengadu, dia menjerit dan dia mengatakan, "Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Aduhai, kalaulah dulu aku menjadikan Rasul sebagai jalanku untuk mendekatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai, kalaulah dahulu tidak aku jadikan si fulan itu sebagai kekasihku, teman dekatku, sahabat karibku. Tidak seperti ini nasibku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan diriku setelah datang kepadaku petunjuk, zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, Islam. Telah sampai ke telingaku tentang Islam, tentang Allah Ta'ala, tentang agamanya. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Dan adalah syaitan bagi manusia senantiasa menjadi penghalang untuk melaksanakan dan mengamalkan kebaikan. Ikhwatul kiram, ahli tafsir menyebutkan sebab kenapa ayat ini turun. Mujahid, Al-Imam Mujahid rahimahullah tabaraka ta'ala mengatakan, qala Uqbah bin Abi Mu'aid da'a majlisan fihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berkata Mujahid, suatu ketika ada seseorang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Orang ini memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke rumahnya untuk makan jamuan. Uqbah bin Abi Mu'aid ini tertarik dengan Islam, tertarik dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikapnya, kejujurannya, amanahnya.
Dan dia telah mengenal Nabi sebelum diangkat sebagai Rasul, sebagai sosok yang amin, terpercaya. Ketika Nabi diutus sebagai Rasul, dia tertarik kepada Islam. Dia undang Nabi kita untuk datang ke rumahnya dalam satu jamuan. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia perintahkan Nabi setelah dia siapkan jamuan, makanlah wahai Muhammad. Kata Nabi, saya tidak makan. La akul hatta tashhada an la ilaha illallah. Saya enggak makan makananmu ini, jamuanmu, kecuali kau ucapkan kalimat tauhid. Engkau bersaksi tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah semata. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Kecuali engkau bersaksi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertanya pada Nabi, "Ma anta biakilin hatta ashhad?" Apakah engkau benar-benar serius enggak makan makanan di sini? Jamuan saya ini sampai saya bersaksi terlebih dahulu? Qala na'am. Kata Nabi, ya, saya enggak makan jamuanmu ini. Qala asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Seketika Uqbah berkata, kalau begitu aku ikrarkan sekarang juga, persaksikanlah bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah, dan saksikanlah Muhammad adalah utusan Allah. Dia pun, maka Rasulullah pun makan jamuannya. Para sahabat makan jamuannya, mereka pun pulang, bubarlah majlis tersebut. Ternyata laki-laki ini, Uqbah ini punya teman. Ya, temannya ini bernama Umayyah bin Khalaf. Begitu bencinya Umayyah bin Khalaf kepada Islam, begitu bencinya Umayyah bin Khalaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika berjumpalah Uqbah bin Abi Mu'aid dengan Umayyah bin Khalaf. Marah ketika itu Umayyah. Dia tidak mau melihat Uqbah. Uqbah mendekatinya. Maka dia berkata kepada Uqbah, "Asabauta, kudengar engkau telah murtad dari agama nenek moyangmu. Kau telah tukar agama leluhurmu." Subhanallah. Inilah bahayanya kawan. Dan inilah bahayanya tradisi leluhur yang kadang membuat seseorang sulit keluar daripada kesesatan. Banyak orang tergelincir dalam kesesatan karena mengikuti tradisi leluhur. Wa idza qila lahum ittabi'u ila ma anzalallah, andai kata dikatakan kepada mereka ikuti ini yang telah Allah turunkan, maka mereka mengatakan qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, cukuplah kami mengikuti apa yang diajarkan menjadi tradisi nenek moyang kami. Sulit. Maka dia katakan asabauta, engkau telah murtad, kau tinggalkan agama nenek moyangmu. Faqala, ya, inna akhaka ala ma ta'lam, walakin sana'tu ta'aman fa aba an ya'kul hatta aqula dhalik. Wahai Umayyah, pahami aku undang dia Muhammad supaya makan jamuanku, dia tidak mau makan kecuali aku mengucapkan kalimat tersebut terlebih dahulu, maka aku ucapkan, dan aku ini masih saudaramu, temanmu, kerabatmu. Subhanallah. Faqultuhu, karena itu aku pun mengucapkannya. Ya, walaysa min nafsi, tapi bukan dari dalam hatiku. Enggak puas Uqbah, yakni enggak puas Umayyah bin Khalaf. Subhanallah. Dalam riwayat Al-Hasan Basri dengan sanadnya, ya, berkata Umayyah kepada Uqbah, "Balaghani annaka ataita Muhammadan." Kudengar engkau datang ke majlis Muhammad. Fastama'ta minhu, kudengar engkau mendengarkan perkataannya. Wallahi la arda anka hatta tadkhula fi wajhi. Demi Allah, kalau engkau masih ingin bersahabat denganku, jangan sekali-kali kau dekat sampai kau ludahi wajahnya. Subhanallah. Wa tukadzibahu, sampai kau dustakan agamanya. Subhanallah. Sebagian versi mengatakan dia datang kepada Nabi SAW dan dia lakukan perbuatan ini di hadapan Nabi SAW. Kembalilah dia murtad. Sebagian riwayat mengatakan tidak sempat dia meludahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia pun terbunuh pada perang Badar.
Subhanallah. Uqbah ini terbunuh pada perang Badar. Adapun Ubay bin Khalaf terbunuh pada perang Uhud. Dan Allah mengungkapkan penyesalan Uqbah karena telah menjadikan Umayyah sebagai sahabatnya yang membuat dia tersesat dari perjalanan Islam. Seandainya dia ikuti Muhammad SAW, dia akan selamat. Maka Allah mengatakan, mengingatkan kisah ini kepada kita sebagai pelajaran agar berhati-hati memilih teman. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Pada hari kiamat, orang zalim menggigit kedua tangannya dan dia berkata, aduhai, kalaulah dulu ku ikuti jalan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai, kalau dahulu tidak aku jadikan dia sebagai temanku, tidak akan mungkin aku dibakar dalam neraka seperti ini. Subhanallah. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh temanku itu telah menggelincirkan diriku, menyesatkan diriku setelah aku mendapatkan cahaya Islam. Aku mengingat Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam agamanya. Inilah penyesalan yang tiada tara, penyesalan yang tiada dapat diulang. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bijak, siapa orang bijak? Adalah orang pandai dalam memilih teman. Subhanallah. Banyak orang-orang berhasil karena temannya adalah orang-orang berhasil dan sukses. Banyak orang-orang tersungkur dalam kehinaan, kebinasaan, kesesatan, maksiat, dosa-dosa gara-gara teman. Subhanallah. Saya teringat satu hadis dari Imam Bukhari rahimahullah tabaraka ta'ala. Rasulullah menceritakan kepada kita, kepada umatnya, tentang seseorang yang membunuh 99 nyawa. Allahu Akbar. Ini menunjukkan rusaknya laki-laki ini, pembunuh berdarah dingin. Yang herannya kita, 99 orang telah dia bunuh, tapi kenapa? Mana pembela-pembela kebenaran? Menunjukkan rusak negerinya. Orang zalim dibiarkan, orang terzalimi enggak ditolong. Bayangkan dia bisa sampai membunuh 99 nyawa. Boleh jadi dia orang yang kuat, tapi mana masyarakat yang banyak? Ya, akhirnya orang ini, singkat cerita, datang masanya ingin bertobat. Maka dia bertanya kepada orang di negerinya, tunjukkan saya mana orang alim kalian. Saya ini ingin sekali kembali kepada kebenaran. Saya ingin sekali bertobat. Maka masyarakat menunjukkan dia kepada sosok seseorang yang dianggap alim, berilmu. Padahal orang ini bukan orang alim, tapi hanyalah ahli ibadah, taat ibadah. Kadang-kadang bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, seseorang itu dianggap alim oleh masyarakat, padahal dia bukan orang alim. Mungkin karena taatnya beragama, rajin beribadah, ya, sehingga dianggap orang alim. Mungkin dia telah pernah pergi haji, dipanggil orang pun dia Pak Haji, nggak pernah alfa dengan sholat. Masya Allah, orang baik, tapi bukan orang alim. Dia orang ahli ibadah. Masyarakat menunjukkan laki-laki ini kepada sosok yang dikenal masyarakat dengan ahli, dengan seorang yang berilmu. Kata masyarakat, itu orang berilmu. Datanglah kepadanya, konsultasikan tentang masalahmu. Datanglah laki-laki ini kepada ahli ibadah tersebut, dan dia bertanya, wahai orang alim, aku telah membunuh 99 nyawa. Kira-kira orang sepertiku ini apakah mungkin untuk bertobat? Mungkinkah aku kembali kepada jalan lurus? Ya, orang ahli ibadah ini
karena miskin ilmu, nekat berfatwa. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita bahayanya fatwa tanpa ilmu. Dia orang taat, orang baik. Ketika dia mendengar ada seorang membunuh 99 nyawa, dia kaget. Subhanallah. Sehingga akhirnya dia mengatakan, orang yang sepertimu tidak akan mungkin diterima taubatnya. Terlampau berat dosamu ini. Ya, kau 99 nyawa telah kau bunuh, sekarang kau mau bertobat kepada Allah, mustahil. Pintu tobatmu tertutup. Dia bicara dengan prasangka, bukan tanpa ilmu. Ya, inilah bahayanya orang berfatwa tanpa ilmu. Dan ini menunjukkan kadang-kadang masyarakat salah dalam memberikan label ini orang alim, padahal dia bukan orang alim. Boleh jadi dia hanyalah orator, boleh jadi dia hanyalah provokator yang pandai bicara. Sedikit dimasukkannya ayat dianggap orang alim, padahal adalah orang yang menyuruh manusia kepada fitnah. Akhirnya laki-laki ini marah, dia honus belatinya, dia tikam orang ini. Genaplah berapa udah dibunuhnya Pak? 100 nyawa. Subhanallah. Kalaulah memang aku tidak dapat kembali ke jalan benar, udah. Memang inilah jalan hidupku yang harus kujalani. Jadi orang jahat selama-lamanya. Dia bunuh ahli ibadah ini. Dan inilah bahaya fatwa tanpa ilmu, bisa mencelakakan orang yang memberi fatwa. Mati dia. Dia tutup pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, tutup pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan dia menutup pintu rahmat Allah yang luas kepada orang yang ingin bertaubat. Padahal Allah membuka pintu taubat kepada siapapun pelaku-pelaku maksiat. Ya, sebesar apapun dosa-dosanya, Allah akan terima taubatnya selama dia bertobat dengan benar. Singkat cerita, akhirnya orang ini terus berjalan. Ya, dia udah putus asa, tapi hati kecilnya terus merintih, ingin kembali kepada kebenaran. Dia bertanya kepada orang-orang, tunjukkan saya mana orang alim kalian, saya mau bertanya kepadanya. Ditunjukkan kepada orang alim yang benar-benar alim. Ini orang alim, sosok alim yang benar-benar memiliki ilmu. Dan dia pun ditanya oleh orang jahat ini, saya telah membunuh 100 nyawa, apakah ada bagi saya kesempatan untuk taubat? Dia katakan, siapa yang menghalangi dirimu daripada taubat? Bertobatlah engkau. Rahmat Allah maha luas. Tidak ada orang mampu menghalangi seorang bertobat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Tapi sahabatku, engkau tinggal di negeri orang-orang yang fasik. Ini yang kita ingin ambil sebagai wajh syahid. Engkau tinggal di negeri orang-orang fasik. Ternyata ini membuat dia menjadi pembunuh. Andai kata engkau mau jujur bertobat, tinggalkan negerimu itu, pergilah ke negeri lain. Di sana ada orang-orang yang saleh, yang taat beribadah. Bergabunglah dengan mereka. Dan ini menunjukkan kepada kita lingkungan begitu besar perannya merubah. Subhanallah. Maka salah memilih lingkungan, kita telah menjerumuskan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita daripada kejelekan-kejelekan kepada kejelekan-kejelekan. Ya dan billah. Subhanallah. Karena itulah para sahabat-sahabat Nabi ada yang hijrah meninggalkan satu negeri yang dicela padanya sahabat. Dicela Utsman, dia tinggalkan negeri tersebut. Bahaya. Ya, ikhwatil kiram, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam pernah menyebutkan dalam hadis yang disepakati Bukhari Muslim tentang perumpamaan orang-orang dalam berkawan. Bersabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, "Innama mathalul jalisi as-salihi wal jalisi as-su'i kahamilil miski wa nafikhil kil." Perumpamaan berteman dengan orang saleh dan berteman dengan orang yang tidak saleh, bagaikan perumpamaan berteman dengan orang yang jual parfum, atau berteman dengan orang yang kerjanya adalah
meniup besi, pandai besi. Fahamil miski, berteman dengan orang yang bawa misik kemana-mana, bawa parfum, menjual parfum. Imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Jika kau berteman dengan orang yang bawa-bawa parfum untuk dia jual belikan, ya, andai kata yakni engkau tidak mendapatkan darinya, ya, gratis, engkau bisa membeli. Andai kata engkau tidak mendapatkan harumnya, engkau bisa membeli daripadanya, ya. Andai kata dia tidak hadiahkan kepadamu, engkau bisa membeli. Atau andai kata dia tidak hadiahkan dan tidak engkau beli, engkau akan mendapatkan harumnya. Itulah perumpamaan berteman dengan orang yang saleh. Wa nafiqul kir, perumpamaan orang berteman dengan pandai besi yang kerjanya adalah tiap hari meniup api, membakar besi untuk dibentuk. Kata beliau, imma an tahriqa thiyabaka, boleh jadi suatu saat dia bakar bajumu. Dekat-dekat tepung besi bisa terkena, baju bisa terbakar. Jangankan tepung besi, berdekatan dengan perokok saja. Perokok berdekatan dengan perokok, hati-hati, bisa kena kita, bisa bolong baju kita, minimal dapat racunnya, racun rokok. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, wa imma an tajidah minhu rihan khabithan, atau jika tidak bolong bajumu, tidak terbakar bajumu, engkau boleh saja akan mendapatkan darinya bau yang tidak enak. Ini perumpamaan yang Rasulullah berikan kepada kita. Maka silakan Anda, ya, kepada siapa Anda berteman silakan pilih. Teman itu akan membentuk pola pikir Anda. Teman itu akan mengarahkan Anda kepada kebaikan-kebaikan atau sebaliknya kepada kejelekan-kejelekan. Wallahi, para penzina enggak pernah jadi penzina kecuali ada teman yang pertama kali mengajaknya. Ya. Berteman dengan penzina satu saat, ini bagus ini, bendanya bagus ini. Ya, tepatnya di sini, lambat laun dia ikut. Koruptor, wallahi, koruptor tidak akan jadi koruptor kecuali lingkungan. Hari pertama masuk dia tetap konsisten, istiqamah. Lambat laun nampaknya orang ngambil uang, gak tahan dia. Diteriaki orang sok suci, diteriaki orang Allah. Zaman sekarang semua serba payah. Jangankan yang halal, yang haram pun payah dapat. Udah, ambil aja lah. Kata orang sampai tarwih, ambil terus. Subhanallah. Akhirnya lambat laun dia menjadi koruptor. Gak ada orang yang sesat kecuali ada sahabat yang menggiringnya. Karena itulah kita mengukur seseorang, jangan tanya dirinya, Anda orang saleh, gak perlu tanya. Lihat saja siapa temannya. Berkata Nabi kita yang mulia alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, apa kata Rasulullah? Al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu akan senantiasa ada bersama agama saudaranya. Kata Rasulullah, al-mar'u 'ala dini khalilihi. Jika engkau ingin melihat seseorang, lihatlah siapa temannya. Teman dekatnya itulah dia agamanya. Allahu Akbar. Seorang muslim yang taat, mustahil teman dekatnya orang kafir, mustahil. Orang kafir hanyalah sebatas teman bermuamalah, bukan teman dekat kemanapun berada, teman curhat, enggak. Ya, kata Rasulullah, al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu ada bagaimana pada agama, bagaimana dengan agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum man khalil. Hendaklah salah seorang melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Bahaya. Subhanallah. Kadang-kadang seseorang gara-gara teman dekat pindah agama. Kadang-kadang gara-gara isi ada teman terdekat dengan seorang, dia berubah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Ad-Da'wah kisah seseorang yang kerjanya adalah
tukang azan, ya, tukang bank, naik ke atas menara. Dahulu kala nggak ada mikrofon seperti ini. Orang kalau meneriakkan azan harus naik ke atas menara. Karena itulah dibuat menara. Suatu ketika kerjanya tiap hari adalah azan, naik ke atas menara. Sebelum azan dia lihat ke bawah, ada rumah. Di sana ada gadis cantik. Ya, dia terpikat, wallahi gara-gara gadis ini enggak jadi dia azan. Enggak jadi dia menyuruh orang kepada salat, hayya 'alas salat. Allahu Akbar. Dia turun dari menara. Dia datang kepada gadis ini. Dia ketuk-ketuk rumahnya, mau kenalan segala macam. Berkata gadis ini, "Kamu apa?" "Aku ingin dirimu." "Enggak bisa. Aku ini orang Nasara, engkau orang Muslim. Kerjamu tiap hari muazzin." "Ayahku tidak akan pernah mau menerimamu sebagai menantu." "Bagaimana caranya?" "Kalau kau mau, boleh jadi ayahku menerimamu sebagai menantu. Dengan syarat kau murtad, pindah agama." Kata dia, "Enggak ada masalah. Yang penting aku mencintaimu. Engkaulah segala-galanya bagiku. Agama nomor sekian." Akhirnya dia pun murtad di hadapan orang tua mintain dia pun murtad. Kemudian akhirnya kedua-duanya dinikahkan. La ilaha illallah. Baru berkumpul keluarga, pesta pun digelar. Mereka makan-makan enak. Ya, dia naik ke atas rumah gadis ini, lihat-lihat, jatuh mati dalam keadaan murtad. La ilaha illallah. Bahaya. Gara-gara teman. Orang kadang-kadang gadaikan akidahnya gara-gara teman dekatnya. Allahu Akbar. Ada seseorang ahli Quran, hafal Quran, dan dia qari, bahkan dia yang mengajarkan Quran. Suatu ketika mereka berjalan, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka melewati negeri orang-orang kufar Nasara. Pemuda yang hafal Quran ini, la ilaha illallah, hafal Quran. Maka kita jangan pernah merasa diri kita aman daripada fitnah. Ini hafal Quran, yang tadi muazzin. Bahaya. Jangan pernah kita merasa, oh aku ini hafiz. Bahaya. Lewat benteng-benteng orang-orang ajam, lewat rumah-rumah orang Nasara, terpikat dengan orang-orang Romawi, dengan gadis Romawi. Orang-orang lanjut berjihad, dia tinggal di tempat tersebut, bergabung bersama orang-orang yang Romawi. Akhirnya dia murtad, pindah agama, nikah dengan salah seorang putri mereka. Kaum muslimin terus pergi berjihad. Allahu Akbar. Ya. Akhirnya jihad usai. Berbulan-bulan jihad. Kaum muslimin pulang kembali ke negeri mereka, melihat negeri-negeri orang ajam ini. Ya. Maka lewatlah mereka di hadapan negeri-negeri ini. Salah seorang daripada mereka ada yang mengenal laki-laki yang telah murtad ini. Dia kaget. Telah berubah semuanya. Penampilan, wajah semua berubah. Maka dia berkata, "Wahai fulan, bukankah kau dahulu imam kami?" "Oh iya." "Kau masih ingat?" "Iya." "Bukankah engkau dahulu mengajarkan kami Quran?" "Iya." Kenapa kau di sini?" "Oh, aku udah pindah agama sekarang." "Celaka dirimu, kau tinggalkan agama ini. Gara-gara apa?" "Oh, di sini aku udah nikah dengan perempuan mereka. Aku udah punya anak, kayaknya sulit meninggalkan agama ini. Pulang ke negeri kita, bertobat kepada Allah." Enggak bisa." "Baik, kalau kutanya kepadamu, bagaimana hafalan Quranmu?" Dia katakan, "Wallahi, semuanya udah lupakan kecuali satu ayat. Rubbama yawaddul ladzina kafaru kamu muslimin." Orang-orang kafir mereka berandai-andai pada hari kiamat kalaulah mereka dahulu menjadi orang-orang Islam. Ini yang tinggal, selainnya lupa. Gara-gara apa? Teman. Dan isi teman terdekat. Ada salah seorang hidup di masa tabi'in. Diingatkan sahabat-sahabatnya, dia ingin menikahi anak pamannya. Anak pamannya ini terkait paham Khawarij.
Paham Khawarij adalah paham yang mengkafirkan penguasa, menghalalkan darah masyarakat yang tidak baiat kepada imam mereka. Yang memerangi Ali itu orang Khawarij. Menghalalkan darah Ali untuk ditumpahkan, itu orang Khawarij. Maka berkata sahabat-sahabat, wahai fulan, tapi kasihan denganmu. Nanti tergadai manhajmu, akidahmu. Itu perempuan orang tuanya adalah tokoh kesesatan. Dia katakan, gampang, nanti ku ajak dia kepada kebenaran. Aku yang akan mengubahnya nanti. Bahaya. Kenapa tidak aku ambil yang lain yang sudah baik, jelas? Enggak, aku cinta kepada anak pamanku ini. Aku bisa merubahnya. Akan ku ajak dia supaya ikut Ahlus Sunnah. Mereka pun menikah. Lambat laun dia keluar menjadi pemberontak, memerangi pemerintah kaum muslimin. Bahaya. Ya, inilah bahaya daripada teman, bahaya daripada kawan. Seperti saya ceritakan kepada antum, kawan saya sendiri. Cerita nyata ini. Ya, sama-sama tamat pesantren dengan saya. Saya ke Madinah, dia ke Jogja. Subhanallah. Setelah saya pulang berapa saat ke Indonesia, ada kawan teriaki saya di Facebook. Dia bilang, Cak, kau lihat dulu kawan kita itu. Siapa? Itu si Fulan. Kenapa rupanya? Kau usah aku ceritakan. Kau lihat aja lah Facebooknya. Namanya ini sekarang akunnya. Kenapa? Kau jawablah sebentar. Enggak, kau lihat sendiri. Ana buka. Dia sedang nikah di rumah ibadah orang Nasara. Semua Facebooknya berubah udah. Allahu Akbar. Emang saya tengok sepintas, seling kawan tuh. Ya, perempuan itu yang cantik. Dan jauh dengan dia, baikkan timur dan barat. Sahih. Ya. Bahaya. Saya dakwai dia. Dia sebutkan kepada saya, ya, ayat-ayat dari kitab suci mereka dengan bahasa Arab. Saya bantah. Saya sebut, ini kitabmu ini seperti Tuhanmu ini. Tuhanmu melayang-melayang bagikan apa namanya, Casper. Saya sebutkan bantahan-bantahan, ada di Facebooknya. Saya kirim, tak dijawabnya. Subhanallah. Payah. Saya sebutkan segala sesuatu tentang Tuhan mereka yang batil. Dan tidak dia jawab. Tapi tetap. Subhanallah. Karena syubhat. Karena wanita. Ya. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka ta'ala menyebutkan al-asdiqa'u thalatha. Teman itu ada 3 jenis teman. Ada ahaduhum kalbida. Ada teman itu bagaikan makanan pokok. Ya, kita di sini nasi. La budda minhu, harus ada nasi. Kadang-kadang kita pergi musafir kemana-mana, nggak ada nasi bening kita, lemah badan. Ya, ada teman itu bagaikan makanan pokok yang harus ada, tidak boleh tidak. Kalau dia nggak ada, kita binasa. Wasani kadawa, ada teman itu bagaikan obat. Yuhtaju ilaihi fi waqtin duna waqtin. Kita butuh kepada obat ini kapan kita sakit. Bukan tiap hari kita makan obat. Kapan kita sakit, ketika itu kita makan obat. Jadi ada teman bagaikan kalghidha, makanan pokok. Ada teman bagaikan kedawa, teman bagaikan obat. Kapan kita butuh, kita beli obat. Ya, yang ketiga, wasalithu kadda, teman bagaikan penyakit. La yahtaju ilaihi qat, la yuhtaju ilaihi qat. Kita enggak butuh penyakit. Berteman dengan orang yang ketiga ini, Anda akan tertular penyakitnya. LGBT itu semua pengaruh teman-teman mereka. Saya kenal seseorang dahulu kala, jelas normal tuh dia laki-laki, termasuk kerabat-kerabat kita. Masuk ke dunia waria, ya, masuk dia ikut bekerja di salon.
berubah. Subhanallah. Lambat laun pakaiannya udah pakaian wanita. Saya kenal baik itu orang laki-laki normal, senang kepada wanita. Sekarang enggak, dia jadi wanita, senang sama pria. Subhanallah. Kadang-kadang datang ke rumah saya pun malas lihat dia, kerabat. Dia ulurkan tangan. Cemana bapak ini ya? Kusalami bukan muhrim. Wallah, saya jujur. Kau, dia bilang. Tobatlah Pak, saya bilang. Subhanallah. Bahaya. Yang jelas apa? Tempat dia bekerja mempengaruhi dia. Itu waria-waria yang gak pernah jadi waria kecuali karena ada teman. Subhanallah. Itu para homoseksual gak akan pernah mereka menjadi homoseksual kecuali ada teman yang menularkan penyakit tersebut. Bahaya. Ya. Segala macam bentuk. Tuan, itu yang gafatar. Tahu? Gafatar itu banyak orang gak tahu menau. Tapi karena teman ikut-ikutan. Kadang-kadang gak tahu dia. Apa yang dia yakini gak tahu. Pokoknya ikut-ikutan. Kata orang di sana ya, di bumi Kalimantan banyak tempat tanam untuk kita garap. Hijrah. Ikut. Lambat laun berubah. Semua kitab dikumpulkan ya. Ada Injil, ada Quran, ada Taurat. Mana mau diambil, dia ambil. Bahaya. Teman. Subhanallah. Sekarang banyak tersebar kesesatan. Dan kita wajib menghindar daripada kesesatan dan orang-orang sesat. Maka jangan berteman dengan orang yang tipe ketiga ini. Apa yang ketiga ini? Tipenya bagaikan penyakit kedah. Adapun teman yang kedua, kadawa, ini teman dalam hal bermuamalah. Kapan kita butuh? Boleh kita berteman dengan orang-orang kafir dalam bermuamalah, jual beli. Nabi berjual beli dengan orang-orang Yahudi. Bahkan ketika Nabi meninggal, baju besi beliau itu masih tergadai di rumah salah seorang Yahudi. Karena Rasulullah pinjam gandum, belum dibayar. Beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bermuamalah dengan orang-orang Yahudi Khaybar. Nabi pekerjakan mereka dengan kesepakatan setengah hasil daripada kurma Khaybar untuk kaum muslimin, setengah untuk mereka. Boleh bermuamalah sama orang kafir, tapi hanya bermuamalah. Boleh. Sampai bersekutu dengan mereka dalam bab dunia juga enggak masalah. Berserikat enggak masalah. Tapi sebatas muamalah. Bukanlah maknanya kita setelah menjadi orang muslim enggak boleh sama sekali bergaul sama orang kafir. Mati kita. Enggak bisa kita hidup. Baju yang kita pakai jangan-jangan nih baju dari negeri kafir dan negeri Cina. Yang kita pakai baju. Antum bawa mobil negeri kafir Jepang sana. Sebagian orang karena pemahaman yang dangkal terhadap Islam enggak boleh bermuamalah sama orang kafir. Mati dia. Enggak bisa dia hidup. Nabi aja bermuamalah, tapi sebatas muamalah teman. Tak boleh kau jadikan sebagai kekasih hatimu, kawan dekat. Enggak, muamalah. Inilah teman yang kedua, bagaikan apa tadi? Bagaikan kedawa, obat. Kapan butuh, kita datang kepada dokter, kita minta. Ada teman yang tidak boleh, tidak harus selama-lamanya bersama kita. Dialah teman bagaikan kal-ghidha, makanan pokok. Inilah teman orang-orang saleh, para ulama, para penimba ilmu. Jangan tinggalkan mereka. Kalau kau tinggalkan orang-orang berilmu, pasti kau akan berkawan dengan orang-orang jahil. Kalau kau tinggalkan orang-orang saleh, pasti temanmu orang-orang saleh. Saleh kebalikan daripada saleh. Subhanallah. Oleh karena itu, ikhwan rahimakumullah, andai kata kita mau selamat, bijak-bijak memilih teman. Teman yang paling harus diseleksi pertama kali adalah istri kita. Bukan sembarang comot, yang penting cantik, gua ambillah. Agamanya nomor 20 agama. Bahaya. Subhanallah. Subhanallah. Teman-teman saleh ini dialah merupakan kenikmatan yang Allah kirim kepada kita dalam dunia ini. Enggak ada mereka,
jadi apa kita ini? Gak ada ulama-ulama, gak ada orang saleh, mau jadi apa kita? Subhanallah. Berteman dengan mereka ini membuat hati kita hidup ingat dengan negeri akhirat. Coba kita jauhi mereka. Sibuk dengan dunia, kemana-mana kalkulator. Kumpul sana kalkulator. Tanahku, tokoku. Subhanallah. Berkata Imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, tabaraka wa ta'ala, lawal qiyamu bil ashari. Kalau bukan ada qiyamul lail ketika telah datang waktu sahur sebelum fajar menyingsing untuk qiyamul lail. Kata Syafi'i, kata Imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, walaula al-qiyam bil ashar, kalau bukan karena qiyamul lail, wa suhbatul akhyar, kalau bukan karena teman-teman yang baik-baik, bersahabat dengan kawan-kawan yang saleh, makhtartul baqa'a fi hadhihi dar, aku enggak mau tinggal lama di negeri ini, di bumi ini, lebih baik aku mati aja. Kata siapa? Syafi'i rahimahullah. Karena antum anak datang kemari. Subhanallah. Karena antum anak senang bersama antum di sini. Semoga Allah mengumpulkan hati-hati kita di surga. Ya, sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini dengan fisik kita, Allah kumpulkan juga fisik dan hati kita kelak di surga bersama-sama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa akhir alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada kita, Alan tadi tulis sedikit pantun. Karena kayaknya Pak Farid minta Ustaz buatlah pantun katanya. Nah, buatkan. Tayangan tenggak entahlah, antum dengar aja ya. Judulnya pantun tentang berteman. Bunga rampai, bunga sana, tumbuh berbanjar di dalam taman. Tiadalah nikmat hidup di dunia bila penjahat menjadi teman. Negeri Bali, negeri Bestari, di sana ada tersebar dakwah. Jadilah sahabat, teman sejati, mengajak diri menuju jannah. Sudah jannah maknanya surga. Di kota Denpasar banyaklah taman, alamnya indah, hijau berseri, sengsara badan karena teman, menyesatkan langkah menuju ilahi. Masjid ini masjid bertuah, tempat mengaji akhwat dan ikhwan. Pilihlah teman karena Allah, bukan karena ia hartawan. Dari rumah menuju bandara, jalannya macet penuh antrian. Pilihlah sahabat orang bertakwa, walaupun tiada pangkat jabatan. Darilah mana datangnya banjir? Dari kali turun ke kota. Jangan berteman seorang yang fajir, pemilik nafsu angkara murka. Apa tandanya kota idaman? Penduduknya ramah tiada kuduga. Bila si fasik dijadikan teman, merana sengsara di dalam neraka. Oke? Baik. Sebelum antum mengirim ke anak pertanyaan, saya akan jelaskan bagaimana konsep Al-Quran dalam memilih teman. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Kahfi pada ayat 18. Inilah konsep memilih teman. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Al-Kahfi ayat 18. Ini panduan dalam memilih teman. Allah berfirman kepada nabinya, wasbir, sabarlah wahai Muhammad, nafsaka, sabarkan dirimu, ma'al ladina yad'una rabbahum, bersama teman-teman orang-orang yang senantiasa beribadah, berdoa kepada Tuhan mereka.
bil ghadati wal ashiyyi, baik ketika pagi maupun ketika sore. Yuriduna wajha, mereka hanya ingin wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep memilih teman yang pertama, hendaklah teman yang kita pilih adalah teman-teman yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingat Allah baik ketika pagi maupun petang, yang menghadiri subuh, yang menghadiri asar, yang menghadiri maghrib, yang mereka semuanya beribadah karena mengharapkan wajah Allah. Ikhlas. Carilah teman-teman yang ikhlas, bukan teman yang riya. Berteman dengan teman yang riya, kita akan terimbas. Ada orang-orang riya, kalau berinfak harus tahu semua manusia, harus tahu dunia. Ya, orang seperti ini jika Anda temani, lama-lama Anda tertular menjadi riya sepertinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'du 'ainaka 'anhum." Jangan pernah kau palingkan matamu dari mereka. Menunjukkan kita harus bersama teman-teman yang senantiasa beribadah menyembah Allah, yang tahu untuk apa mereka hidup, yang tahu kemana mereka berjalan, yang tahu bagaimana mereka kelak setelah mereka ini meninggal. Yang ciri-ciri mereka adalah senantiasa mengingat Allah, mengerjakan salat pagi dan petang, mengharapkan wajah Allah semata. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Turidu zinatal hayatid dunya." Jangan kau palingkan matamu dari mereka, kau berteman dengan orang-orang yang dibukakan matanya, dibelalakan matanya dengan kehidupan dunia, yang tertipu dengan kehidupan dunia. Maknanya kata para ulama, jangan berteman dengan orang yang hidupnya tujuannya hanya dunia, bicaranya dunia, mimpinya dunia, gak ada sedikit pun space untuk bicara agama, untuk bicara sholat, untuk bicara masjid, untuk bicara haji, bicara umrah, sedekah, gak ada. Yang ada adalah dunia dan dunia. Kata Allah, ya, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau palingkan pandangan matamu dari mereka ini, orang-orang saleh. Kau cari orang-orang yang hidupnya adalah untuk mencari gemilang dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan pernah kau patuh dan tunduk berteman dengan orang-orang yang hatinya lalai dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman dengan orang-orang saleh, salat datang waktunya diingatkan antum, akhi azan, tutup kedai ini, tutup azan, salat dulu. Ini teman-teman saleh. Begitulah para sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat Nabi, mereka bekerja, tapi jika dikumandangkan mereka salat, mereka lupa semua urusan dunia. Kata Allah, rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un 'an dzikrillah wa iqamis shalah. Mereka lah laki-laki sejati yang enggak pernah lalai, dilalaikan dengan perdagangan. Semua yang melalaikan dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini laki-laki sejati. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka takut datangnya hari kiamat yang mata berbolak-balik dan hati berbolak-balik. Carilah teman yang takut hari pembalasan, yang takut akan kiamat, yang ingatkan kita akan mati, segera tinggalkan alam ini, pindah kepada alam yang abadi, yang di sana imma disiksa, imma mendapatkan nikmat. Kata Allah, ya, wattaba'a hawa. Jangan pernah kau berteman dengan orang mengikuti hawa nafsunya, kau akan terjerat dengannya. Inilah cara berteman menurut Quran. Kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan. Jangan kau jadikan sahabat dekatmu kecuali orang mukmin. Subhanallah. Ya, carilah teman yang amanah. Berkata Umar bin Khattab, wahdar sadiqaka illal amin. Kau hati-hatilah dengan sahabatmu kecuali sahabat yang amanah. Wala amina illa man yakhshallah. Tidak akan pernah kau dapat sahabat yang amanah kecuali dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tusahib al-fajir. Jangan bergaul dengan orang fasik. Fatata'allam min fujurihi. Akhirnya kau belajar dari kefasikannya. Berteman dengan pedagang penipu, Anda akan menjadi penipu. Mengurangi timbangan. Fulan, kapan kau kaya? Timbanganmu benar kali itu. Kurangi sedikit, kurangi satuan, kurangi segaris. Gimana caranya? Sini kau ajari. Lewat.
Saya punya teman, dia penjual daging ayam. Dia bilang, ya, itu penjual daging yang murah-murah itu semua udah mereka kurangi timbangannya. Karena itulah mereka berani mengurangi harga supaya orang datang. Kalau mereka kurangi, subhanallah. Berteman dengan penjahat jadi penjahat, berteman dengan penipu jadi penipu. Itulah kata Umar, ya. Wala tutli'hu ala sirrika, dan jangan pernah kau beritahukan rahasiamu kepada orang fajir ini yang kau jadikan sebagai teman. Ya, wastashir fi amrika alladziina yakhshawna Allah taala. Jangan pernah kau ajak bermusyawarat, meminta pendapat kecuali orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur mereka berteman kepadamu bukan karena duniamu. Berkata Nabi yang mulia alaihi salam, "Salatun man kunna fi wajada halawatul iman." 3 perkara dalam diri seorang dia akan dapatkan manisnya iman. Di antaranya, ya, an tuhibbal mar'a la tuhibbu illa lillah. Hadisnya, an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Ketika seseorang itu mencintai orang lain, tidaklah karena apapun juga, hanya karena Allah. Kebanyakan orang berteman karena dunia. Karena kau kaya, orang semua dekat denganmu, bagaikan madu, semua datang, bagaikan gula, semua datang. Ini teman-teman gak ada guna. Kapan kau miskin, mereka tinggalkan dirimu. Berkata penyair, disebutkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, in kathura mali fa kullun nas khallani. Andai kata hartaku bertumpuk, semua orang ngaku sahabatku. Ketika kau dalam ketinggian jabatan, kekuasaan, harta, semua orang mengatakan, amboko sanak juo, aku ini sanak-sanakmu juga, kata orang Minang. Semua jadi sanak, siko sanak satunya. Ketika kau kaya, ketika kau miskin, tak ada yang kenal. Subhanallah. Ya. Oleh karena itu berkata Imam Syafi'i rahimahullah, in qalla mali fala khillun yusahibuni. Hartaku habis, enggak ada orang mau berteman denganku. Sahabat sejati adalah sahabat yang membuat engkau menangis, bukan membuat engkau tertawa-tawa. Sadiquka man abkaka la man adhakaka. Sahabat sejati yang pandai membuat engkau menangis, meluruskan kesalahanmu sampai engkau menangis bertaubat kepada Allah, menambal kekuranganmu. Itu sahabat sejati, bukan sahabat yang pandai tertawa-tawa denganmu. Sahabat yang pandai tertawa-tawa banyak, aja makan-makan, banyak mereka datang. Subhanallah. Tapi ketika kau dalam keadaan sempit, terjepit, engkau butuh dukungan mereka akan lari daripada dirimu. Ini enggak ada persahabatan seperti ini. Dan ini hanya ada pada orang-orang mukmin yang mereka bersahabat bukan karena dunia. Allah menjelaskan semua hubungan persahabatan ini akan hancur di dunia ini ketika orang telah mati, dan yang berkelanjutan sampai hari kiamat adalah persahabatan antara orang-orang beriman. Bahkan semua orang menjadi musuh satu sama lainnya di hari kiamat kecuali orang-orang beriman. Kata Allah, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun. Semua yang dahulu bersahabat, berkasih, bercinta menjadi musuh satu sama lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang membangun persahabatan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Materinya cukup. Bagaimana cara menghormati guru kita yang non-muslim? Sebatas apa menghormati? Hormati dia sebagai gurumu, berkata-kata lembut dengannya. Subhanallah. Bila kau mampu dakwahi dia, ajak kepada kebaikan, ajak dia berfikir tentang agama yang hak, agama tauhid. Ya, tetap berbuat baik kepadanya, gurumu yang telah memberikan kepadamu sebagian daripada ilmu. Ya. Ustaz, saya sudah berteman lama, namun saya baru sadar teman saya ini bukan teman yang baik. Apa yang harus saya lakukan? Menjauhi atau tetap berteman baik? Dia sangat keras kepala dan susah dinasihati untuk menjadi lebih baik. Subhanallah. Maka kau lihat lagi keadaan yang saya sebutkan tadi. Boleh jadi dia nggak dapat dijadikan teman sebagai al-ghidha, makanan pokok, nggak bisa. Mungkin dia hanya temankan kadawa, obat yang kapan kau butuh kau berteman dengannya.
Jangan kau putuskan pertemanan dengannya, tapi kau pilih-pilih di mana posisinya. Yang penting jangan salahkan dia menjadi temanmu yang ketiga. Apa teman yang ketiga? Penyakit, jangan. Kalau ini jangan berteman dengannya. Kalau Anda kata bukan penyakit, udah dia sulit untuk bersatu denganmu, sulit untuk kompromi. Jadikan teman keduamu. Gampang kan? Gampang. Semua bisa masuk kemari, kecuali yang ketiga. Ketiga bahaya. Ketiga ini kalau kau bukan dokter yang handal kuat, jangan dekat-dekat dia. Kalau kau bukan mampu mempengaruhinya, mendakwahnya, jangan dekat-dekat dengan dia. Kau tertular. Apakah ritual 7 bulanan, 4 bulanan ini bagi wanita hamil termasuk ritual yang kalau itu syar'i? Tidak ada ritual 4 bulan 7 bulan, tidak ada. Yang ada ketika seseorang itu melahirkan, barulah ketika itu ada ritual yang Allah ajarkan, Rasul syariatkan. Disunahkan untuk mengakikahkan. Ketika lahir, ya, disunahkan untuk mentahnik. Kita ambil kurma, kunyah-kunyah, ambil air liur kita sedikit, masukkan ke dalam mulutnya. Itu ada. Ya, kata Nabi SAW, kullu mauludin murtahin biaqiqati. Setiap anak terlahir tergadai dengan akikahnya. Yudbahu anhu yawma sabi wa yuhallaqu yusamma. Pada hari ke-7 hendaklah disembelih untuknya akikah. Daging kambing. Ya, umur setahun masuk tahun kedua. Jika itu kambing apa namanya? Kambing Jawa. Kalau Anda kata kambing domba, boleh umur 6 bulan masuk umur ke-7 bulan. Ya, tanya kepada beliau ahlinya. Bukan promosi. Diberi nama, disunahkan memberi nama yang baik-baik. Inilah tradisi dalam Islam. Undang orang-orang. Engkau telah Allah berikan karunia anak, bersyukurlah. Tanda syukurmu, ajak orang untuk menikmati, yakni hidangan sebagai tanda kesyukuran. Berbagilah dengan mereka kegembiraan agar mereka datang mendoakan dirimu, mendoakan anak-anakmu. Ini yang ada. Enggak ada hari 7 bulan, 7 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Bukan dari Islam. Ya, apa mau dibuat? Mau berdoa, tiap bulan berdoa. Tiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadi teman yang buruk akhlaknya, yang sebelum hijrah kita berteman baik. Masa jauh ini enggak tahu. Beda dari dia. Jangan dekat-dekat. Baik. Ustaz, bagaimana jika berteman yang mana dia sholat, dia puasa, tapi mereka ada berkelompok-kelompok yang membenci kajian yang jelas berteman dengan sesama orang-orang Muslim. Andai kata gue bisa perbaiki mereka. Dan asas berteman adalah watawasau bil haq. Andai kata ada kawan yang salah, sebagai hak seorang Muslim, datangi dia, luruskan dia, ya. Perbaiki dia, itulah hak seorang Muslim. Andai kata telah kau sampaikan kepadanya penjelasan, keterangan, ilmu, hujah, dia tidak menerima tadimu, usulanmu, perkataanmu, sudah cukup. Yang penting kau telah sampaikan kepadanya hujah. Adapun dia terima atau tidak, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berteman dengannya? Kau lihat maslahat. Kira-kira enggak ada maslahat membahayakan agamamu, kalau dia bagaikan penyakit yang akan membuat engkau tercemar pemahaman, jangan dekat-dekat dengannya. Andai kata dia bisa kau ajak tersebut dalam bab dunia, itu sama dalam bab muamalah. Pokoknya kembalikan kepada 3 tadi. Jika 2 orang berteman dekat dan salah satu dari mereka curhat tentang masalah dia dizalimi suami dan keluarga suaminya yang merupakan orang-orang jauh dari agama, apakah termasuk riba? Andai kata untuk mencari solusi tidaklah dikatakan riba. Untuk mencari yakni solusi pemecahan perkara enggak dikatakan riba. Bukan untuk yakni menjelek-jelekkan suaminya dan seterusnya. Untuk mencari solusi, tapi jangan salah alamat. Datanglah kepada orang-orang yang kira-kira kau anggap bisa memberikan solusi. Bukan datang kepada orang yang mulutnya bagaikan ember besar. Perkataanmu akan disebarkan kemana-mana. Hati-hatilah. Dan salah seorang sahabiah bernama Hind bin Utbah, dia datang kepada Nabi SAW
mengeluhkan tentang suaminya Abu Sufyan. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahirun. Suamiku Abu Sufyan itu agak kikir orangnya. Bolehkah aku mengambil daripada hartanya tanpa sepengetahuannya? Kata Nabi, khudhi ma yakfiki wa ladaki bil ma'ruf. Kau ambil kira-kira yang layak untuk ukuran dirimu dan anak-anakmu. Ini dia mengeluhkan tentang suaminya kikir, dan ini enggak dimasukkan ke dalam bab riba. Maka saya katakan jangan sampai salah alamat. Andai kata orang ini enggak amanah, orang ini enggak bisa memberikan solusi, kenapa kita laporkan tanya kepada ahlul ilmi, tanyalah kepada para ulama. Ustaz, saya memiliki seorang teman muslim, tapi pemahaman agamanya jauh dari pemahaman sahabat. Kerja kita adalah menarik dia supaya memahami Islam sebagaimana dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mendakwahinya intinya. Ustaz, saya ada teman yang kepingin jadi ustaz. Wah, bahaya ini. Saingan ini ya, pastor kita. Posisi terancam. Ini keinginan yang baik, subhanallah, ya. Tetapi ustaz itu bukanlah orang maksum. Yang paling baik adalah ingin menjadi orang yang diberikan Allah ilmu yang bermanfaat baginya, ya. Berdoalah kepada Allah agar diberikan ilmu bermanfaat. Tidak perlu berdoa ya Allah jadikan aku ustaz. Tidak perlu. Tidak perlu. Karena ustaz belum tentu selamat. Iya. Tidak ada seperti doa ya Allah jadikan aku ustaz. Enggak. Ada usbul, ustaz cabul, ustaz tersesat ini. Iya, dukun tadi berlaga ustaz, panggil kiai berdukun, dikerjainnya anak orang. Bahaya. Jangan minta jadi ustaz. Mintalah menjadi orang yang saleh. Mintalah menjadi orang yang diberikan Allah ilmu yang bermanfaat. Wa qur rabbi zidni ilman. Doa yang baik. Mintalah kepada Rabbi zidni ilman. Doa Tuhanku tambahkan aku ilmu. Daripada Rabbi ja'alni ustazan. Untuk apa? Ustaz ini enggak menjamin. Subhanallah. Tapi banyak melakukan ilmunya. Bagaimana cara meyakinkan teman-teman yang lain yang melakukannya? Tentunya berproses ilmu, sedikit demi sedikit. Setiap orang tak mengukur dirinya. Andai kata dia hanya mampu menyampaikan satu dua yang dipahami daripada agama, sampaikan dan jangan melampaui batas. Yang dilarang adalah berbicara melampaui kapasitas diri kita. Itu bahaya. Bicara tentang tafsir, menurut saya, kau siapa? Subhanallah. Tafsir ini ada ahlinya. Baca tafsir para ulama, baca tafsir para sahabat. Berkata Ibnu Abbas, berkata Ibnu Mas'ud, berkata Mujahid, berkata Ikrimah. Itu tafsir. Bukan menurutku. Emangnya kau siapa? Ya. Yang jelas kembalikan kepada ahlinya. Wallahu tabaraka ta'ala. Kita padakan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.